Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rizal Nur dengan NIM 21090717. Kali ini saya akan memeriksa paket DHCP yang ditangkap oleh host gitu menggunakan aplikasi Wireshark. Nah, langsung saja kita masuk ke Wireshark-nya. Ya, karena kita di sini akan menggunakan paket DHCP, yang mana menangkap paket DHCP di jaringan yang kita gunakan. Jadi sebelum kita masuk atau mengestart gitu, memulai penangkapan paket, kita di sini jaringan yang kita gunakan ini kan anggota. Nah, sebelum masuk itu kita matikan dulu jaringannya. Terus kita pilih WiFi. Nah, di sini kita tulis DHCP. Setelah itu kita nyalakan jaringan WiFi yang kita gunakan. Nah, di sini sudah ada timbul dua jaringan. Eh, ya teman-teman, mungkin saya jelaskan dulu ya DHCP itu apa. DHCP sendiri itu merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, yang mana DHCP itu sendiri adalah protokol jaringan yang biasa digunakan untuk memberikan konfigurasi otomatis kepada perangkat dalam suatu jaringan seperti IP, gateway, ataupun DNS servernya. Nah, DHCP ini juga mempunyai 4 tahapan, teman-teman. Yang pertama itu ada discover atau menemukan, yang kedua ada offer, yaitu tawaran, yang ketiga ada request atau permintaan, dan yang terakhir adalah ACK atau acknowledge yang merupakan konfirmasi. Nah, eh di sini setelah kita mulai jalan ke website, kita buka command prompt. Nih. Nah, setelah kita masuk command prompt, kita tulis di sini ivconfig slash release. Setelah itu kita masuk lagi jalankan hypervisor. Sekarang kembali ke command prompt dan masukkan ivconfig dan continue. Nah, setelah itu kita tuliskan lagi ivconfig continue. Hmm. Nah, nah teman-teman, tadi pas kita masukkan, kita stop aja dulu. Nah, di sini bisa kita lihat eh setelah kita masukkan IV config tadi, di sini timbul nih 4 tahapan yang ada pada DHCP itu sendiri. Yang pertama ada discover, ada offer, ada request, dan ada ACK. Yang mana cover discover ini artinya menemukan, offer ini tawaran, ini berupa permintaan, dan ini adalah merupakan konfirmasi akhir. Nah, di sini kan teman-teman, ya, di sini IP sumbernya ini masih ya 0.0.0.0. Nah, pada proses eh, discover ini gitu kan, nanti setelah 00 ini mak, eh, maka nih akan di broadcast nanti menjadi 255.255.255.255. Nah, setelah dari proses discover ini, maka kita akan masuk ke IP yang mau ditawarkan gitu, atau paket. India dari paket discover ini akan ditawarkan IP ke over ini, yang proses over, yaitu IP yang ditawarkan ada 192.168.1.1.1. eh ini IP-nya, IP jaringan itu ada 1.92.192.168.1.12. Nah, setelah dari proses tawaran ini akan masuk ke proses request, di mana paket ini berisi konfirmasi dari perangkat kepada server bahwa perangkat ingin menggunakan konfigurasi yang ditawarkan oleh server tersebut atau tidak. Nah, di sini kan
di request ini yang tadi yang di broadcast, terus masuk ke ACK. Nah, di ACK ini merupakan konfirmasi terakhir nih, apakah eh, IP yang digunakan itu IP yang ditawarkan tadi diterima atau enggak. Nah, di sini IP yang ditawarkan tadi itu diterima sehingga IP-nya menjadi yang di source-nya di sini jadi 192.168.1.1, sedangkan di destination-nya menjadi 192.168.1.12. Nah, teman-teman, bisa dilihat sini sendiri ya. Nih, ini merupakan default gateway-nya, yang ini, sedangkan yang ini merupakan IP address dari jaringan yang kita gunakan. Seperti itu. Nah, untuk membuktikannya juga kita bisa coba masuk ke control panel. Terus pilih network dan internet, pilih network and sharing center. Nah, ini nama WiFi yang kita gunakan yaitu anggota. Coba kita masuk ke dalamnya. Terus kita pilih detailnya. Nah, di sini bisa dilihat eh, IP address-nya itu ada 192 titik. Hmm. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Nih, IP-nya yang kita pakai itu di sini ada untuk IP address-nya itu 192.168.1.12. Nah, yang ini diterima tuh. Terus IP subnetnya ini ada IP default gateway-nya yang tadi. Nah, mungkin dan seterusnya. Ya, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.